Reaksi legenda Timnas Indonesia setelah Shin Tae-yong kembali tak panggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Elkan Bagot kembali tak masuk skuad Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan memanggil Bagot untuk 2 pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tidak ada, ujar Shin Tae-yong singkat seraya menggelengkan kepala ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memang telah mengisyaratkan bahwa Elkan Bagot tidak memasuk skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan menghilang dari skuad Timnas Indonesia sejak playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Timnas Indonesia U23 memanggilnya untuk pertandingan kontra Guinea U23. Namun, pihak Timnas Indonesia, baik Shin Tae-yong maupun BTN, mengklaim tidak ada respons dari Elkan. Sejak saat itu, Shin Tae-yong seperti memberikan skors bagi pemain yang sekarang bergabung dengan Blackpool tersebut. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia membuat legenda Timnas Indonesia, Maman Abdurrahman ikut memberikan komentar. Elkan lagi-lagi tidak dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong, tentu ini sangat membuat kecewa banyak supporter Indonesia, ucap Maman. Namun gimana lagi, pelatih yang lebih tahu, kita cukup memberi dukungan dan doa saja. Semoga pemain yang dipanggil dapat memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, tegas legenda Timnas Indonesia. Media asal Vietnam, KTO 247, menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut KTO 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut KTO 247, skuad Timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat Timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya Timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, KTO 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 24 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 24 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Jepang tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Ula Romeni, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub FC Utrecht, yang akan memperkuat Timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Natho Sport.
Tanda Ula Romeni akan menjadi pemain timnas Indonesia selanjutnya kembali mencuat karena dirinya telah mengarsipkan postingannya berseragam Belanda. Ula Romeni memang pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur dari U15 sampai U20, laga terakhirnya bersama Oranje adalah tahun 2019 silam. Menukil dari Transfermarkt, striker yang kini berusia 24 tahun ini sudah pernah tampil 9 kali di berbagai timnas kelompok umur. Penyerang FC Utrecht bahkan memajang momen ketika berseragam Oranje di Instagram pribadinya. Namun, kini seiring santernya kabar dirinya akan dinaturalisasi, postingan itu diarsipkan. Dari pantauan admin pada Kamis, 15 Agustus 2024, sudah tidak ada postingan Ula Romeni yang menggunakan seragam Belanda. Ia bakal melupakan untuk tampil di skuad Oranje. Sementara itu, tanda lain Ula Romeni bakal dinaturalisasi sudah banyak, ia dan ketum PSSI saling mengikuti di media sosial. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga berteman baik dengan penggawa skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen. Ula Romeni juga sempat berfoto dengan Jay Idze serta Ivar Jenner ketika membela FC Utrecht di laga pramusim. Menarik dinantikan apakah langkahnya menghapus arsip berseragam Belanda membuat striker berusia 24 tahun ini mantap memilih jadi ujung tombak timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Giovanni van Bronckhorst merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, Van Bronckhorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapulete. Jika ditilik lebih jauh, Van Bronckhorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor Van Bronckhorst dan ibu bernama Francien Sapulete yang berasal dari Maluku Tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Van Bronckhorst menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain keturunan, ujar Van Bronckhorst, dipetik dari BBC Sports. Van Bronckhorst pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, tandasnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Kenzo Goudmin akhirnya buka suara. Kenzo Goudmin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 22 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Inggris di channel YouTube ESPN Sport beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di timnas Indonesia, ujar Kenzo Goudmin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja, untuk bermain di Indonesia, lanjutnya. Jadi saya pengen main di sana, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, tambahnya. Saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Kenzo Goudmin bisa membela timnas Indonesia, pemain Derby County memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen, jika memang semuanya benar saya akan membicarakan dengan keluarga, ujar Kenzo. Kenzo Goudmin mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 22 tahun, saya melakukan dengan baik, di klub, saya belum tahu karir saya, ke depannya, ucapnya. Saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga, apakah masih eligible untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak, tegasnya. Media Australia menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim dengan cepat. Salah satu media Australia yang membahas hal tersebut adalah VNI Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi?
tulis judul artikel VN Esport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. This record was broken when they called up 10 naturalized players for the upcoming 2 matches against Vietnam in the 2026 World Cup qualifiers at the end of this month. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis VN Esport. VN Esport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa Timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis VN Esport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. VN Esport juga menyoroti strategi PSSI yang menarget para pemain keturunan Belanda dengan level yang tak terlalu mentereng untuk disodorkan tawaran naturalisasi. Sepak bola modern dipenuhi pemain terkenal Belanda keturunan Indonesia seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaay dan Nigel de Jong, serta bintang Belgia keturunan Indonesia Raja Nainggolan, tulis VN Esport. Namun PSSI mengincar pemain-pemain di kasta bawah karena selain jumlahnya lebih banyak, kelompok ini juga lebih bersedia menerima kebijakan kewarganegaraan tunggal Indonesia, tutup media tersebut. Bukan Marten Paes dan Jens Raven, media Jepang justru ketakutan jika Timnas Indonesia bisa menaturalisasi adik dari gelandang AC Milan Tijjani Reijers, yaitu Eliano Reijers. Nama Eliano Reijers sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi, dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie. Eliano Reijers merupakan pemain yang kini berkiprah di Eredivisie, atau Liga 1 Belanda bersama PC Zwolle. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri. Musim lalu, dia mencatatkan 23 pertandingan untuk PC Zwolle dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Pada pekan pertama Eredivisie 2024 hingga 2025 melawan FC Utrecht, Kamis, 8 Agustus 2024, dia bermain sebagai starter selama 90 menit. Sama seperti kakaknya, Eliano Reijers merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan catatan apik tersebut, bukan tidak mungkin dia masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi, PSSI telah menyatakan ada 2 pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses. Soal Eliano Reijers, media Jepang, Football Channel ternyata sudah mulai was-was andai benar namanya masuk ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai ancaman baru. Jika ia bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim nasional sepak bola Jepang di masa mendatang, tulis akun Football Channel. Pemain Timnas Indonesia, Marten Paes terang-terangan mengancam Arab Saudi jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting pada 5 September 2024 mendatang. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Pertama akan digelar di kandang Arab Saudi, King Abdullah Sport City. Kemudian Asnawi Mangkualam CS bakal bermain di SUGBK saat melawan Australia pada 11 September 2024. Jelang bentrokan ini, Marten Paes tak segan menebar ancaman terhadap lawannya, hal itu dengan mengungkapkan target Timnas Indonesia. Kepada media Belanda, Marten Paes menegaskan bahwa dirinya ingin membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Dunia 2026, ucap Marten Paes dikutip dari NSP Sports. Saya akan membuktikan, Timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang berarti untuk lawan yang dihadapi. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia,
kita akan sapu bersih semua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, lanjut Paes. Semoga proses persidangan dapat disetujui oleh FIFA, itu harapan saya, mohon doa terbaik, tegasnya. Berikut adalah profil Yankuba Minteh yang mulai jadi perbincangan di sosial media. Kabarnya Yankuba Minteh merupakan pemain incaran dari Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Saat ini PSSI bersama timnas Indonesia sedang gencar mencari pemain keturunan yang bisa perkuat timnas. Karena itu nama Yankuba Minteh muncul menjadi solusi, pemain Brighton itu bermain sebagai penyerang dan masih berumur 20 tahun. Dengan usia yang masih muda tersebut, Yankuba dianggap mampu untuk memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong dan masyarakat khususnya di bidang sepak bola. Yankuba Minteh diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini diungkap oleh pengguna TikTok, Timnas Indonesia Mendunia, beberapa waktu yang lalu. Yankuba Minteh, mungkin akan menjadi penyerang muda Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, umurnya 20 tahun, sudah cetak 17 gol 13 assist, tulis caption akun tersebut. Penyerang dari Brighton ini pertama kali mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bergabung dengan tim junior Odense U19. Selanjutnya Yankuba mulai berkarir dengan membela beberapa liga Inggris, Newcastle. Namun Yankuba tidak langsung bermain untuk Newcastle, ia langsung dipinjamkan klub dari Liga 1 Belanda, Feyenoord. Dan sekarang Yankuba Minteh bergabung dengan klub Premier League, Brighton Hove Albion FC. Karena hal inilah Shin Tae-yong digadang-gadang akan menjemput Yankuba untuk bergabung ke timnas Indonesia. Apa mungkin Shin Tae-yong berhasil memboyong pemain tersebut masih belum bisa dipastikan. Berikut ini respon Exco PSSI, Arya Sinulinga terhadap keinginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goodman, penyerang Derby County yang bermain di Liga 1 Inggris. Bermain di Liga 1 Inggris membuat pernyataan dari Kenzo Goodman mendapat sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Kenzo Goodman sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goodman jika ST tertarik. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Arya Sinulinga. Saya setiap hari mendengar rumor-rumor pemain keturunan dari teman-teman media, kita nikmati saja, lanjutnya. Ada orang DM saya, orang tersebut merekomendasi pemain Derby County, Liga 1 Inggris. Namun sang pemain sendiri belum pernah mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu, terang Arya. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela timnas Indonesia, tapi kita butuh pemain yang serius, tegas Exco PSSI. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Australia. Dalam laporan Sydney Morning Sport, timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut, mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen dan Kelvin Verdong resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebelum 4 pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 3, mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik, salah satunya, pelatih Shin Tae-yong akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Australia.
Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan dengan skill mumpuni yang bisa diandalkan untuk bela timnas Indonesia. Namun tak semua pemain keturunan terpilih bergabung bersama skuad Garuda. Bahkan ada pemain berdarah Indonesia yang ngebet ingin membela timnas Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Pasalnya pemain itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya siap untuk bela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan dari PSSI. Lantas siapa pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan dari PSSI untuk bela timnas Indonesia? Stiker asal Swiss yang memiliki darah keturunan Indonesia itu adalah Andi Sekiri. Pesepak bola yang memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Solo ini juga sempat ke Indonesia pada 2015 silam. Saat itu Andi Sekiri masih berusia 16 tahun, hal itu juga yang menjadi alasannya percaya diri untuk bela timnas Indonesia jika mendapat panggilan PSSI. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menjawab dengan tegas saat ditanya apakah memiliki ketertarikan untuk bela timnas Indonesia atau tidak. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Ahmad Reza 85 yang kerap membagikan informasi tentang pemain abroad Indonesia. Nenek saya berasal dari Indonesia dan ada pihak ibu saya di Solo, ungkap Andi Akbar Zakiri lewat unggahan Ahmad Reza. Saya pernah ke Indonesia pada 2014 silam dan saya sangat cinta terhadap negara nenek saya, sambungnya. Andi Zakiri merupakan pemain KRC Genk, tim sepak bola Belgia yang bermarkas di Stadion Venice, Genk. Keinginan Andi untuk membela timnas Indonesia pun muncul, dan dia berharap PSSI segera memanggilnya. Saya sudah mendengar berita tentang naturalisasi timnas Indonesia, menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan, ujar Andi Zakiri. Saya ingin membawa negara nenek saya melangkah jauh, ya saya tentu memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia, sambungnya. Jadi jika suatu saat PSSI memanggil saya untuk membela timnas Indonesia, tentu saja saya akan siap, pungkasnya menegaskan. Media asal Iran, Latest Iran News, menilai peluang timnas Indonesia untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Iran itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Latest Iran News menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Latest menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Latest dalam artikel mereka. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak Latest Iran News. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan jelang timnas Indonesia versus timnas Australia di SUGBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel pertama timnas Indonesia versus Australia akan digelar di tanah air lebih dahulu, tepatnya laga itu akan berlangsung di SUGBK pada 10 September 2024.
Sydney Morning Sport pun menyoroti khusus duel timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Australia karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Penyebabnya, stadion itu bisa menampung banyak penonton sehingga timnas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh. Indonesia melawan Australia di lapangan paling menakutkan di dunia, tulis judul Sydney Morning, dikutip Rabu 7 Agustus 2024. FIFA menetapkan laga timnas Indonesia kontra Australia dalam raun ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia, lanjutnya. Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985, lanjutnya. Keangkeran SUGBK dinilai Sydney Morning Sport bisa terlihat dari hasil manis yang bisa diraih timnas Indonesia kala menghadapi lawan-lawannya di sana. Terakhir kali timnas Indonesia bermain di sana adalah saat berjumpa Filipina. Indonesia mampu menang dengan skor 2-0, terangnya. Stadion ini juga digunakan timnas Indonesia untuk berlaga menghadapi sang juara dunia Argentina. Saat itu sang juara dunia hanya mampu mencetak 2 gol saja, lanjutnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berat untuk timnas Australia saat menghadapi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, tegas Morning Sport. Berikut adalah profil Milin Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu sekjen PSSI, Yunus Nusi yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milin Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Yunus, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia, kata Yunus Nusi dikutip Bola Timnas. Setahu saya ada pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris, masih muda dan berposisi penyerang, lanjutnya. Beri doa terbaik saja, semoga apa yang diusahakan PSSI bisa berjalan seperti yang kita harapkan, ujar Yunus Nusi. Milin Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main. Ia pernah mengikuti beberapa laga bergengsi seperti Championship, Eredivisie, dan KNVB Beker. Menilik dari performa dan jejak karirnya memungkinkan pemain Stoke City itu untuk dijadikan opsi naturalisasi timnas Indonesia. Mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Bahkan di biodata Instagramnya, dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia. Terlebih lagi penggemar timnas Indonesia juga memberi dukungan kepada Milin Manhoef yang terlihat di salah satu postingan Instagramnya Milin. Seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Milin Manhoef untuk merumput di tanah air semakin besar jika bersedia dinaturalisasi timnas Indonesia. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Arab Saudi, Jalal Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Arab Saudi. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada pertemuan pertama. Arab Saudi akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Jalal Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Arab Saudi. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Jalal Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Shin Tae-yong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi, seperti Piala Asia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Arab Saudi, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya.
Nama Silvana Vos mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi, yakni Silvano Vos asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Silvano Vos yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Silvano Vos punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Silvano Vos, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Silvano Vos merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 16 Maret 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Silvano Vos memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Silvano Vos adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 100 penampilan dan mampu mencetak 6 gol serta 4 assist. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Silvano Vos layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 19 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 19 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Australia tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Sydney Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Mike Klein, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Sparta Rotterdam, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Morning Sport. Bertemu Ferdi Bahdim, Mike Klein gelandang yang dimaksud Arya Sinulinga akan dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Sebab, kakak Irfan Bahdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya di kanal YouTube pribadinya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti kami umumkan sosok pemain naturalisasinya, untuk posisi belakang dan tengah, untuk pemain depan masih kami cari, tukas Arya. Lalu muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Menarik untuk dinanti apakah Klein akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak.